Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lastri pada mata pelajaran Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang materi proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Mari kita ikuti. Nah, kita perhatikan elemen dari kita kali ini yaitu proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Nah, kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan, yaitu pada akhir fase E, yaitu kelas 10, peserta didik mampu menjelaskan proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Tahapan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam lingkungan pekerjaan kantor, serta mengenali rantai pemasok atau supplier chain dalam layanan pengelolaan barang berbasis K3 industri dan 5R. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang diharapkan dari elemen ini. Yang pertama, yaitu mendeskripsikan proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB secara tepat dan mandiri. Yang kedua, mengidentifikasikan jenis layanan bisnis secara kreatif dan mandiri. Dan yang ketiga, mendeskripsikan tujuan dan manfaat bisnis secara kreatif dan mandiri. Dan yang keempat, mendeskripsikan karakteristik layanan bisnis di bidang MPLB secara kritis dan mandiri. Tujuan yang kelima, menerapkan konsep K3 di tempat kerja atau belajar melalui gotong royong, kreatif, dan mandiri. Dan tujuan yang keenam yaitu menerapkan konsep 5R di tempat kerja melalui gotong royong, kreatif, dan mandiri. Demikianlah tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Kemudian yang keempat, kita masuk ke materi pelajaran. Yang pertama, proses bisnis itu sendiri di MPLB. Kemudian yang kedua, jenis layanan bisnis. Yang ketiga, tujuan dan manfaat dari bisnis. Kemudian yang keempat, karakteristik layanan bisnis. Dan yang kelima, konsep K3 di tempat kerja. Sedangkan yang keenam, konsep 5R. Kita masuk yang pertama, yaitu apa itu proses bisnis? Proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Umumnya berhubungan dengan produk dan jasa yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, manfaat dari proses bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meminimalisir tingkat risiko dan pengeluaran. Yang ketiga, fokus pada apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang keempat, adaptasi dengan kemajuan teknologi. Yang kelima, manajemen waktu yang lebih baik. Dan yang terakhir, memperbaiki kesalahan kerja atau human error. Kita lanjutkan.
Jenis proses bisnis. Yang pertama, proses bisnis primer atau proses operasional. Proses ini terdiri dari aktivitas-aktivitas fundamental melalui pembuatan produk, pemasaran, penyediaan layanan kepada pelanggan. Yang kedua, proses sekunder atau proses dukungan. Ini merupakan serangkaian komponen pendukung dari operasional perusahaan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga kondusivitas lingkungan kerja dan memastikan bahwa tiap proses selalu berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga dari jenis proses bisnis yaitu proses manajemen, yaitu aktivitas pengaturan tata kelola bisnis, operasi, dan perancangan strategi dengan cara menetapkan standar bagi operasional maupun fungsi-fungsi pendukung. Berikutnya, tahapan proses bisnis terdiri dari analisis kegiatan bisnis, yaitu manajemen akan berdiskusi dengan pemilik bisnis mengenai usaha apa saja yang sesuai sekaligus menganalisis peluang pasar. Yang kedua, penentuan proses-proses dalam usaha. Setelah mengetahui jenis usaha yang akan dijalankan, langkah selanjutnya adalah menentukan proses, modal, dan peran tiap anggota dalam tim. Yang ketiga, pelaksanaan. Sesuai pembagian tugas strategi bisnis ditetapkan, langkah selanjutnya tentu melaksanakan rencana tersebut. Pada proses ini, tiap komponen perusahaan harus bekerja secara sungguh-sungguh sesuai target. Dan yang keempat, evaluasi. Berikutnya kita masuk ke dalam manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan kantor, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari manajemen perkantoran, yang pertama, mencapai hasil pekerjaan kantor secara efektif dan efisien. Yang kedua, proses pekerjaan kantor berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pengawasan pekerjaan kantor efektif dan efisien. Yang keempat, terciptanya suasana kantor yang harmonis dan menyenangkan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu terciptanya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab. Demikianlah tujuan dari manajemen perkantoran. Berikut kita masuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan manajemen perkantoran. Yang pertama, ruang lingkup dari pekerjaan manajemen perkantoran adalah ruang perkantoran itu sendiri atau office space. Kemudian komunikasi atau communication. Yang ketiga adalah pegawai kantor atau office personal. Dan yang keempat yaitu perabot dan perlengkapan kantor atau furniture atau equipment. Dan yang kelima yaitu peralatan dan mesin kantor atau supplies and machine. Berikutnya kita lanjutkan perbekalan dan keperluan teknis atau supplies dan stationery. Berikutnya adalah metode kerja, berikutnya adalah warkat atau arsip, dan yang terakhir adalah pengawasan pejabat pelaksana atau eksekutif kontrol. Demikianlah ruang lingkup dari pekerjaan manajemen perkantoran. Kita lanjutkan dalam 5 jenis layanan pelanggan. Terdiri dari yang pertama yaitu Departemen Layanan Pelanggan Berjalan. Yang kedua, jenis yang kedua dari layanan pelanggan yaitu layanan pelanggan melalui email dan telepon. Layanan pelanggan yang ketiga yaitu layanan pelanggan melalui via live chat. Kemudian melalui layanan self-service. Dan yang kelima yaitu layanan pelanggan
melalui komunitas dan forum. Nah, kita lanjutkan dari tujuan bisnis. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Tujuan bisnis yang kedua, untuk mengadakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan jangka panjang. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Dan yang terakhir, tujuan dari bisnis untuk menunjukkan prestis dan prestasi. Demikianlah tujuan dari bisnis. Manfaat dari bisnis itu sendiri yaitu yang pertama, mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Yang kedua, manfaat dari bisnis menjadi bos untuk diri sendiri. Yang ketiga, menggali diri sendiri. Yang kelima, yang keempat, bisa mengatur waktu dengan leluasa. Dan yang kelima, memiliki masa depan yang cerah. Kita lanjutkan pada layanan bisnis, yaitu layanan atau pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Inilah yang dikatakan dengan layanan bisnis. Kita lanjutkan pada karakteristik dari layanan bisnis. Yang pertama, partisipasi pelanggan dalam proses pelayanan. Yang kedua, kejadian pada waktu yang bersamaan atau simultaneity. Kemudian yang ketiga, pelayan langsung digunakan dan habis atau service perishability. Berikutnya yang keempat, tidak berwujud atau intangibility, atau pelayanan adalah produk pikiran yang berupa ide dan konsep. Dan yang kelima adalah karakteristik beragam atau heterogeneity. Kita lanjutkan macam-macam layanan atau jasa. Yang pertama, barang berwujud murni. Kemudian yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Dan yang ketiga, yaitu campuran, yaitu perpaduan keduanya, barang murni dan barang yang berwujud disertai oleh jasa. Dan yang berikutnya, keempat, jasa utama yang disertai oleh barang dan jasa tambahan. Kita masuk ke dalam konsep 3K. 3K adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, apa itu kepanjangan dari K3? Yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Kita lanjutkan. Nah, konsep dari K3 yang pertama mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, yang kedua mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, yang ketiga mencegah, mengurangi bahaya peledakan, yang keempat memberikan jasa evakuasi keadaan darurat, yang kelima penerangan yang cukup dan sesuai, keenam mencegah tekanan arus listrik berbahaya, dan yang ketujuh mengamankan segala jenis bangunan. Itulah konsep dari K3. Kita lanjutkan ke materi. Alat pelindung diri dalam K3. Yang pertama, sepatu bot, kemudian sarung tangan, topi,
masker, dan earplug. Demikianlah alat pelindung diri dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Berikutnya kita lanjut pada materi konsep 5R. 5R di tempat kerja atau di tempat belajar terdiri dari ringkas, rapi, resik, rajin, dan rawat. Ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan di tempat kerja. Kemudian untuk rapi, menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Untuk resik, membersihkan tempat atau lingkungan sekolah atau mesin atau peralatan atau barang-barang agar tidak terdapat debu, kotoran, dan bau. Kemudian rajin, terciptanya kebiasaan pribadi dari karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apapun yang sudah dicapai. Kemudian untuk rawat, mempertahankan hasil yang telah dicapai pada ringkas, rapi, resik sebelumnya dengan membakukannya atau terstandarisasi. Nah, itulah 5R di tempat kerja atau di tempat kita belajar. Kita lanjutkan. Untuk ringkas. Nah, apa saja yang masuk ke dalam ringkas? Yang pertama, memilih barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, memilah. Memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Yang ketiga, memilah barang yang harus dibuang atau yang tidak dibuang. Dan yang keempat, memilah barang yang sering digunakan atau yang jarang digunakan. Sehingga hasil di dalam bekerja kita menjadi ringkas. Kita lanjutkan. Untuk konsep rapi. Nah, rapi di sini mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan alur proses kerja. Yang kedua, menata peralatan atau barang berdasarkan keseringan penggunaannya, keseragaman, fungsi, dan batas waktu penggunaannya. Dan yang ketiga, pengaturan pengendalian visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan, teratur, dan selalu pada tempatnya. Itulah konsep rapi dalam konsep 5R. Kita lanjutkan. Resik. Nah, apa saja yang masuk dalam resik dalam konsep 5R? Yang pertama, untuk resik, membersihkan tempat kerja dari kotoran, debu, dan sampah. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. Yang ketiga, meminimalisir sumber-sumber kotoran dan sampah. Dan yang keempat terakhir yaitu memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Inilah konsep daripada resik. Nah, demikian penjelasan Bu Lastri pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar, selamat berkaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.